Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Gimana kabarnya hari ini? Pada cuan apa? Komen ya di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang belum cuan, don't worry, tetap semangat dan belajar. Semoga semua akan indah pada waktunya. Seperti biasa di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa ya, requestnya itu di grup Telegram, bukan di YouTube. Nah, linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal klik aja linknya, lalu langsung join. Memang terbatas, hanya 10 saham setiap hari. Jadi, siapa cepat dia dapat ya. Don't worry, bagi yang sahamnya tidak dibahas di depan, nanti di bagian belakang saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi moga-moga sahamnya teman-teman juga ada di sana. Dan walaupun nggak ada di belakang itu, walaupun nggak masuk screener, don't worry ya, moga-moga teman-teman juga bisa ngedapetin cuan dari saham-sahamnya yang masuk screener nih. Oke, kita akan langsung mulai. Sebelumnya saya disclaimer dulu juga. Jadi semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan subscribe, juga share ya, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita akan segera mulai. Saya share screen. Nah, jadi nanti saya bahas di sini akan agak cepat dan singkat. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih detail, maka bisa masuk ya ke playlistnya Wisdom and Invest. Ini ada banyak banget. Barangkali teman-teman mau belajar tentang Forex, atau misalnya tools win-nya mau dipelajari lebih detail. Nah, ini ada di sini. Juga ada materi-materi lain yang nggak berhubungan dengan tools juga ada nih. Ini kayak di sini ya, saya pernah live dengan Koyudi, itu membahas tentang price cycle, juga ada bedah buku, dan masih banyak lainnya. Oke, silakan aja teman-teman, silakan ekspor sendiri. Kita mulai masuk ke sahamnya. Yang pertama adalah CNT. Dan chart yang saya pakai ini ada 3 macam ya. Jadi chart win, supply and demand, karena di bawahnya itu ada foreign flow, dan HKHQ yang mewakili action-nya. Para bandar, bukan bandar sih ya, action ketika harga mau dinaikkan. Nah, itu terlihat di chartnya HKHQ. Banyak banget sebenarnya chartnya Wisdom and Invest, ada chart Ichimoku, ada chart apa lagi ya, pokoknya banyak banget deh. Tapi ketiga chart ini yang paling banyak saya pakai. Nah, kalau teman-teman sudah punya aksesnya ke Wisdom and Invest, itu bisa explore sendiri, disesuaikan aja sama ininya teman-teman ya, sukanya pakai yang mana gitu. Untuk si CENT ini, nah ini memang hari ini keluar sinyal exit, yaitu segitiga merah. Kalau sinyal entry-nya yaitu segitiga hijau. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua pada pasang trailing stop, at least separuh. Ini sebenarnya lagi on support juga sih ya, ada support 226. Moga-moga sih mantul. Kalau yang ingin spekulatif, ini boleh sebetulnya, karena 2 candle koreksi ini volumenya sebetulnya di bawah rata-rata. Jadi mudah-mudahan mantul. Tapi pastikan mantul dulu, baru teman-teman entry. Kalau misalnya dia breakdown, dia closing di bawah 226, jadinya kurang oke ya. Walaupun dia mungkin koreksinya dengan volume kecil, tapi secara price action itu udah nggak oke. Karena dia breakdown dari support 226. Bikin lower low, jadi kurang oke. Momentumnya masih ada, tapi melemah. Ini yang momentum ya, agak melemah karena jadi biru tua. Lalu kalau sinyal win ini sudah kena sell dan profit ya, 30,9%. Happy cuan kalau ada yang sudah profit ataupun kena TS, it's okay. Kalau masih bagus, kita masih bisa entry kapanpun. Resistnya di sini adalah resist 250-254. Kalau misalnya dia mantul di 226, artinya ada potensi dia sideway dulu nih. Dia akan sideway lagi di area sini. Karena dia gagal untuk bertahan di atas 254 ya. Kalau sideway di sini, maka bisa kembali gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Sampai kalau misalnya dia breakout, berhasil bertahan di atas 254, maka bisa hold. Kalau breakdown, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Foreign flow-nya sih ini ada ya, tapi masih kecil aja di bawah rata-rata. Secara grafik, kalau mau bagus, ini dia harus seperti ini nih, banyak hijau-hijau dan grafiknya terus meningkat. Kalau ini baru sedikit grafiknya masih menurun, kalau serius dia harus ada hijau-hijau lagi dan semakin
meningkat, itu yang oke. HK-HQ-nya sih kurang oke ya untuk si CENT ini karena masih merah-merah dan terus menurun. Yang penting kita utamakan price action atau pergerakan harganya. Jadi kalau pergerakan harganya udah oke, it's okay sebenarnya walaupun HK-HQ-nya tidak terlihat menarik. Kedua ada kios. Kita akan cek juga HK-HQ kios. Oke. Kios ini tidak ada momentum. Pixelnya sih dua-duanya hijau. Ini tidak ya. Lalu di sini, ini udah kelihatan nih dari bentuknya ada trennya. Jadi dia lagi sideways ya. Kalau sideways maka strateginya buy on support, sell on strength. Ditektokin aja, karena dia juga nggak ada momentum, makanya dia bergerak sideways. Coba kita lihat supportnya ya. Ini sih udah ada nih angkanya di sebelah sini. Yang 419 itu support trennya dan resist trennya 465. Ini dibulletin ya sesuai dengan fraksinya. Jadi lebih oke kalau si kios ini sudah breakout nih. Kalau dia breakout, ini mesti lihat long term-nya ya. Kita cek deh major trennya di weekly. Foreign flow-nya udah kelihatan ya, nggak ada foreign flow. Untuk weekly-nya ternyata dia masih di dalam channel downtrend, jadi belum oke. Lebih oke kalau dia sudah breakout ya, lebih menarik. Ini momentum secara weekly sih berupa titik pink juga, makanya dia lagi sideways. HK-HQ-nya kita lihat, HK-HQ-nya ini tidak valid. Kenapa? Karena hijau-hijau semua. Kalau HK-nya tidak mengikuti pergerakan harga, maka kita anggap itu tidak valid dan kita tidak gunakan sebagai patokan ya, sebagai analisa itu tidak. Kita analisanya menggunakan chart win aja, jadi kita analisa berdasarkan teknikalnya. Next ada ABMM. ABMM. Kita cek juga HK-HQ ABMM. Oke. Cukup liquid sih ya, di 5 miliar rata-rata transaksinya. Lebih bagus sih kalau volumenya itu yang semakin meningkat. Kayak di area sini nih, volumenya semakin meningkat. Jadi ini lebih oke kalau dia volumenya semakin meningkat sebetulnya. ABMM ya, dari candle ini ada ekornya tapi volumenya masih di bawah rata-rata nih. Momentumnya sih oke. Kemarin itu dia gap up. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai support. Ini udah ada angkanya juga, yaitu di 1900 ya. Selama dia bertahan di situ, masih oke. Mungkin dia akan bergerak sideways, jadi kita bisa tektokan. Tapi kalau dia breakdown, mungkin dia akan tutup gap. Nah, gapnya ini ada di... Coba kita lihat ABMM. Gapnya itu ada di 1850 ya. Waktu itu dia kan naik gap up dengan volume besar. Jadi kalau dia strong up, harusnya dia tidak tertutup. Tapi kalau tertutup, ya udah berarti dia akan testing kembali tuh 1850-nya. Atau bahkan kalau dia jebol dari sini ya, bisa aja dia akan ke 1850 atau bahkan ke 1815 nih. Ini karena ada support win-nya, 1810 itu support garis win yang warna biru. Kalau dia breakdown dari garis win atau dia breakdown dari 1810, maka jadinya tidak oke lagi ya, seperti di sini. Begitu breakdown jadinya tidak oke. Karena si garis win ini adalah trend follower. Jadi kalau dia jebol artinya tidak uptrend lagi. Oke, tadi resistnya belum ya. Resistnya kita bisa gunakan high yang kemarin atau bahkan di sini nih 2110 itu menjadi resist. Foreign flow nggak ada dan kita lihat HK-nya juga belum oke-oke banget ya. Grafiknya masih terus menurun. Next ada Arna. Win Arna. Kita cek Arna-nya apakah liquid dulu. Jadi harus tetap ingat ya untuk ngecek ini sahamnya liquid atau enggak. Karena nanti bahaya banget kalau enggak liquid terus teman-teman HK gede-gede.
Ini total transaksi hari ini aja kecil banget, 0,28 miliar, dan rata-rata transaksi di 2,3 miliar. Agak kurang oke sih ya. Ini rata-rata volume juga semakin menurun. Ini tidak ada momentum. Bukan nggak ada, sorry, ada momentumnya berwarna biru, biru terang ya. Tapi titiknya itu berwarna pink, artinya kemungkinan dia sideways. Jadi dia sideways kecil di sini, atau bisa juga dia sideways besar di sebelah sini. Jadi tergantung nih. Coba kita tarik trennya. Ini bisa juga jadi triangle ya. Kita lihat supportnya di garis win. Ini ada support secara horizontal juga, yaitu di 900. Support selanjutnya yaitu di sebelah sini ya, 875. Ini ada tren kecil di sini juga. Resistnya berarti kita gunakan yang ini aja, 930 dan 950. Kalau ingin spekulatif sih ya boleh aja sih ya, tapi karena nggak liquid maka teman-teman harus atur ya money manajemennya, artinya entry-nya jangan banyak-banyak. Dan karena dia belum strong up, momentumnya masih berupa titik pink, maka teman-teman bisa aja tektokan aja, misalnya buy on support lalu sell on strength, atau udah cuan ya jual. Foreign flow, nih karena saham gorengan dengan transaksi yang kecil begini, kita anggap bahwa ini foreign-nya bukan foreign beneran ya. Jadi kita teknikal aja deh untuk saham-saham gorengan seperti itu. HKQ juga datar-datar aja ya untuk karena ini kalau supply and demand tuh, ini bisa teman-teman buy on demand, area demand, dan sell on area supply itu juga bisa. Next, setelah Arna ada Arto. Untuk Arto. Hari ini naiknya lumayan ya, sempat ke 7% kalau nggak salah. Tapi ya begitu, karena dia masih di dalam channel downtrend, dia masih di bawah garis win line, tuh dia kepentok ya. Dia kejedot garis win line-nya, maka seharusnya kalau teman-teman ada yang spekulatif buy, itu bisa SOS atau jual di area resist nih. Resistnya 13.932. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya, maksud saya ini dibuletin ya sesuai dengan fraksi ini karena angkanya generate langsung dari sistem. Ini 13.932-nya, jadi teman-teman buletin menjadi 13.925 gitu. Itu menjadi resist, dia hanya bagus kalau dia sudah breakout ya. Kalau dia breakout, ini hanya minor downtrend, masih ada lagi resist downtrend yang cukup besar di sebelah sini. Jadi akan lebih oke kalau dia sudah breakout di sini nih. Ini resist-resistnya ya. Tadi 13.925, 14.800, 15.300, dan ini ada MA 200, 15.548. Ini resistnya banyak banget nih. Supportnya di harga low hari ini 12.825. Kalau dia bikin new low lagi jadinya kurang oke nih. Bisa aja dia akan kemari ya. Jadi sebelum dia breakout dari downtrend lainnya, ini masih agak kurang oke. Sebaiknya teman-teman kalau ingin trading di sini fast trading aja. Pixelnya juga baru satu hijau, yang bagus dua-duanya hijau ya. Momentumnya sih ada perbaikan. Tapi masih belum menjadi biru begini. Ini yang oke. Ketika dia ada momentum warna biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Ini masih belum oke ya momentumnya. Foreign flow-nya sedikit masih kecil-kecil aja. Foreign flow-nya sebetulnya sebelumnya ini bagus ya. Cuma kalau dia tidak sesuai dengan pergerakan harga, maka kita harus utamakan adalah pergerakan harganya atau price action-nya atau teknikalnya ya. Ini kalau breakout maka bagus nih. Next, HKQ tidak ada, tidak oke juga. Setelah Arto ada ANTN. Karena bagus ya, ini udah berhari-hari. Kayaknya udah masuk YouTube berkali-kali deh. Mungkin teman-teman bisa cek juga analisa-analisa yang kemarin ya. Nah, si Antam itu breakout nih. Dia udah breakout dari resist 2660 itu maka menjadi support sekarang. Next-nya adalah dia akan mencoba untuk tutup gap nih. Si Antam, resist selanjutnya.
Gap-nya di 2840 ya, 2840. Semoga nyampe sana atau bahkan moga-moga nih dia bisa kembali ya ke harga paling high kemarin 3170. Momentumnya ada tapi nggak sebesar ini ya. Momentumnya kecil dan hari ini jadi biru tua nih. Jadi watch out kalau teman-teman sudah profit, jangan lupa untuk pasang trailing stop. Selama dia bertahan di atas, ini low-nya berapa? 2660. Selama dia bertahan di atas 2660, ini masih oke. Artinya dia masih bikin higher high ya. Foreign flow-nya sih bagus banget. Jadi moga-moga dia bisa kembali testing yang harga high-nya itu. HKQ-nya juga masih oke. Next ada TLKM. PLKM momentumnya belum ada, masih berupa titik pink, artinya dia sideways. Sideways kita bisa ambil area sebelah sini ya. Nah, karena dia sideways, teman-teman bisa tektokin aja. Buy on support, nih kayak kemarin misalnya lagi on support, maka teman-teman buy. Lalu ketika dia hijau atau misalnya mau di area-area dekat sini nih, 4.600, teman-teman jual, itu silahkan. Jadi tektokin aja dulu. Ini masih ada support trendnya juga sih ya. Selama dia bertahan di situ masih oke, kecuali dia sudah mulai breakdown dan bikin lower low terus, itu jadi kurang oke. Jadi jangan lupa pasang trailing stop. Ingat di bulan Mei itu biasanya rentan dengan koreksi ya. Makanya ada istilahnya sell on May and go away. Jadi jangan lupa selalu prepare, persiapan kalau misalnya sampai breakdown, maka udah tahu nih harus ngapain. Jadi dia mantul on support, ini ada resist garis win line 4545 itu resist, ini memang lagi di resist ya. Next resistnya 4640, 4710. Supportnya di harga low kemarin. TLKM di low kemarin yaitu 4420 ya. 4420. Jadi kalau dia breakdown lagi dari 4420 artinya dia bikin lower low nih, udah mulai bikin lower low. Jadi watch out. Foreign flow-nya sih bagus banget. Dan HKQ-nya juga masih oke. Untuk long term-nya sih masih bagus ya. Waktu itu udah lama banget, di video keberapa saya lupa. Saya kayaknya pernah sempat share di chart monthly-nya. Jadi secara monthly sebetulnya dia sudah breakout dari downtrend line dan ini cakep banget. Jadi jangan heran ya kalau misalnya dia akan testing lagi sebelah sini di 4.200 atau bahkan di garis win line secara monthly bisa aja. Nah, itu bisa aja dia koreksi habis itu baru mantul. Jadi kalau misalnya indeks terkoreksi dan dia si TLKM ini kembali ke testing supportnya, nah teman-teman mau spekulatif buy di situ oke ya. HKQ tadi udah ya. Next ada TINS. TINS dan Antam sama nih sebetulnya. Mirip-mirip lah, sama-sama cakep. Untuk TINS, ini juga bertahan ya, dia mantul di atas garis win. Jadi kalau teman-teman ada yang spekulatif ketika dia di dekat garis win itu happy cuan. Momentumnya sih lagi agak melemah nih. Ini kalau dia tidak bisa bikin higher high lagi, nggak bisa closing di sebelah sini, maka mungkin dia akan sideway dulu. Sideway area sini, yang main tradingnya short term berarti bisa tektokan. Tapi kalau yang sudah entry dari bawah, misalnya dari sini ya, segitiga hijau, ada momentum dan ada pixel hijau-hijau, itu adalah sinyal valid entry. Jadi kalau misalnya teman-teman entry dari bawah, ini floating sekitar 18%, mungkin 10-an lah ya, karena kita nggak mungkin entry pas-pas di sini kan, bisa aja kita telat masuk, jadi 10% misalnya, jangan lupa pasang trailing stop. Kalau dia sampai breakdown dari garis win line, teman-teman mau taking profit dulu, itu silakan. Supportnya di 1910 dan garis win line 1878, jangan lupa dibulatin sesuai dengan fraksi, dan support trend ini juga ada 1733. Kalau breakdown dari support trend jadinya kurang oke lagi. Resistnya harga high hari ini maka menjadi resist juga 1980 dan 2020. Foreign flow-nya bagus,
masih oke, hijau-hijau semua tuh, dan HKQ-nya sebetulnya masih oke ya. Moga-moga hijau-hijaunya lebih banyak lagi dan grafiknya akan terus meningkat. Setelah TINS ada ISSP. ISSP cukup liquid, oke, tapi dia lagi di dalam downtrend channel nih, jadi kurang oke ya. Dia harus mampu keluar dari downtrend channelnya ini. Sebentar. Nah, dia harus breakout ke sini, keluar dari situ baru oke. Pixelnya, jadi ini belum oke ya, karena dia di bawah garis winline juga, ini juga belum oke, masih pixelnya baru hijau 1, dan momentumnya masih merah, jadi belum oke. Cuma dia lagi on support sebetulnya, ini ada support 356, ini dibuletin ya sesuai dengan fraksi, dan ada MA 200 di area situ, jadi moga-moga strong. Kalau mau spekulatif bisa, ingat karena sahamnya lagi downtrend, maka teman-teman fast trading aja. Misalnya spekulatif di sini, buy on support, lalu begitu cuan, jual. Resistnya yang terdekat 374 dan 394, juga 403 nih di sini, 403. Ingat dibuletin ya, sesuai dengan fraksi. Foreign flow tidak ada, dan HKQ juga kurang oke karena grafiknya terus menurun ke bawah. ISSP, selanjutnya ada TOBA. TOBA sebetulnya menarik hari ini karena dia breakout ya. Dia breakout. Nah, bisa aja dia bikin double bottom. Di sini juga ada gap, dia sudah tutup gap. Hari ini naik, volumenya besar, momentumnya sudah mulai ada, tapi masih berupa titik pink nih. Jadi masih ada potensi dia bisa sideways. So, teman-teman harus prepare kalau seandainya dia jadi sideways harus ngapain, kalau misalnya dia jadi uptrend harus bagaimana ya, kita bereaksi sesuai dengan pergerakan harga. Supportnya di 1255, 1220, garis winline di 1147. Ini juga ada support yang di sebelah sini 1125. Akan lebih bagus sih kalau dia bertahan di atas 1200 ya, karena itu harga low hari ini. Kalau dia tidak turun ke bawah 1200 artinya dia masih membuat higher high dan higher low. Jadi masih oke. Semoga dia bisa ke sini. 1485 sampai 1520 itu adalah resist selanjutnya ya. Next, coba foreign flow sih enggak gimana-gimana banget ya. Untuk HK-HQ-nya ada nih, sudah mulai, moga-moga lanjut terus. Oke, coba aku tarik tren yang lebih besar sebentar. Ya, ini sudah breakout ya. Bahkan dari kemarin sebetulnya udah breakout downtrend line kemarin. Jadi menarik banget. Oke, itu saham ke-10. Nah, sekarang waktunya kita akan bahas nih saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest ya. Jadi moga-moga teman-teman beruntung dan bisa mendapatkan saham-saham yang menarik untuk ditradingkan besok. Saya akan bahas dulu kompositnya supaya teman-teman tahu gimana sih kondisi komposit kita saat ini. Nah, dari kemarin saya udah bahas ya tentang sell on May and go away. Memang nggak selalu ada dan entah apakah itu mitos atau bukan. Yang penting teman-teman sudah prepare nih. Saya sempat mention kemarin ada potensi bahwa ini jadi rising wedge. Dan itu hanya valid kalau dia breakdown ya. Kalau tidak breakdown artinya belum jadi rising wedge. Kalau dia turun artinya akan turun setinggi kenaikannya itu. Ya, karena kalau kita hitungin perkiraan waktunya kurang lebih sepertinya sesuai nih. Di bulan 6 kan bulan 5 sell on May and go away, lalu di bulan 9, bulan 10 menuju ke November biasanya itu kan terkoreksi indeksnya. Jadi bisa aja dia akan koreksi ke support yang ini lagi, lalu baru akan kembali naik di bulan Desember ya. Semoga ada Santa Claus Rally lagi nih. Nah, jadi ingat teman-teman harus persiapkan cash supaya nanti di akhir-akhir bulan kita bisa serok saham-saham menarik dan ikutan pesta cuan Santa Rally. Ya, foreign flow-nya sih masih oke. Kita cek screener. Ini screener HKQ-nya. Ada banyak sahamnya dan kita nggak mungkin bahas semuanya ya. Semoga teman-teman
terus giat berlatih. Jadi silakan latihan sendiri di rumah untuk analisanya. Moga-moga dapat saham-saham yang menarik. Nanti kita akan bahas beberapa yang ada di sini. Tidak semua saham yang masuk screener artinya sahamnya bagus ya. Kita tetap harus analisa kembali sahamnya masing-masing. Nah, ini screener Hakaki. Saya akan share juga screener favorit saya saat ini, yaitu screener all time high dan screener Minervini. Bagi yang nggak tahu screener Minervini itu apa, nah itu bisa cek di playlistnya YouTube-nya Wisdom and Invest ya. Itu ada membahas bukunya Minervini. All time high-nya ini, dan nggak semua saham yang masuk all time high artinya bagus. Ingat ya, karena ada chart yang pergerakan sahamnya tuh aneh, maka kita skip aja. Kita akan cari saham-saham yang memang pergerakannya kita bisa yang kelihatan pergerakannya itu bagus gitu. Lalu di sini Minervini punya, dan tadi Hakaki udah saya share ya. Jadi saham pertama yang mau saya bahas itu adalah saham Friend. Nah, Friend udah lama banget nih saya tinggalin. Saya memang sempat gambar fan principle ya dari Friend dan berharap dia breakout, tapi ternyata dia gagal gitu. Karena dia gagal, maka saya forget it dulu, saya exit dulu. Ini semoga nih akhirnya nih dia mau breakout. Volume sudah mulai meningkat, momentum sudah mulai membaik, ini sudah mulai membaik, dia sudah di atas garis win line, ini ada downtrend channel yang di sebelah sini, dia sudah mulai breakout. Dan yang paling penting adalah inflow-nya. Ya, semoga seperti di sebelah sini nih. Harganya lagi turun, inflow dari asing. Nah, terus dia muncul morning star dan dia naik. Memang nggak langsung uptrend ya, bisa aja sampai di sini dia kepentok. Sama di sini juga. Di sini ada area supply 81 sampai 83. Jadi moga-moga besok dia breakout dan bisa ke area 87 88 nih. Kalau breakout lagi dari area sini nih baru bagus. Artinya dia sudah mulai bikin, ya pastikan bergerak kan sahamnya begini ya, nggak selalu naik terus kayak naik lift gitu. Dia akan bergerak seperti ini, bikin higher high, higher low, dan semoga inflow terus ada. Ini oke, menarik. Kalau mau spekulatif dulu silahkan, jangan lupa atur money manajemennya ya. Hakaknya sudah mulai menarik. Yang kedua ada Inco. Ini kemarin juga udah saya bahas sih, tapi saya review ulang lagi aja. Barangkali ada teman-teman yang belum nonton video-video kemarin. Inco hari ini breakout. Jadi menarik. Di sini ya, ini menjadi support yaitu 7.100 dan garis win line di 6857. Sinyal entry-nya kalau dari win sebetulnya udah dari sejak sini nih. Itu juga dia sudah breakout dari downtrend yang di sini. Jadi harusnya entry dari sana, teman-teman sudah floating sekitar 22,4%. Lumayan ya. Ini momentumnya agak melemah sih. Tapi don't worry, selama dia di atas garis win, ini masih oke. Jadi ingat tadi supportnya itu ya, support 7.100 sama support garis win, sama low hari ini. Itu menjadi support juga, 6725. Selama dia nggak sentuh low hari ini, artinya dia mulai bikin higher high, atau mungkin besok akan bikin candle inside bar, itu bisa aja. Kalau candle inside bar artinya dia sideways ya. Yang menarik ini nih, foreign flow-nya besar, jadi moga-moga dia akan bikin higher high terus. HKK juga menarik karena grafiknya terus menanjak. Next ada Palm. Palm ini sudah mau, ini berpotensi all time high ya, belum all time high tapi berpotensi. Sebentar saya cekin dulu. Kalau nggak salah ini mau all time high. Iya betul, all time high-nya di 1140 ya. Ini ada resist 1140, jadi moga-moga dia breakout, sudah mulai ada momentum 2. Volumenya juga bagus di atas rata-rata, pixelnya juga sudah mulai hijau-hijau, tapi ingat dia agak volatil ya. Jadi ketika naik dia naiknya kenceng banget, begitu turun juga lumayan. Jadi teman-teman harus disiplin. Ketika ada sinyal exit, maka jangan lupa untuk exit. Sini juga volatil banget nih. Supportnya di 940, 885, dan garis winline 852. Support terdekat di sini ya, yaitu 980. Kenapa gunakan harga low? Karena
Kalau dia tidak menyentuh 980, artinya dia terus membuat higher low dan higher high. Itu menarik banget. Jadi semoga dia akan terus bikin higher high dan ke sini ya, 1140 atau bahkan all time high. Foreign flow ada tapi baru 2, jadi belum terlalu serius ya. Kalau serius dia harusnya hijau-hijau terus, seperti tadi di Antam dan Tins. Ini HKQ juga belum serius. Next ada BBHI. BBHI. Sebetulnya sahamnya itu-itu aja ya. Kayaknya BBHI juga saya udah pernah bahas deh. BBHI kenapa menarik? Nah, ini ada foreign flow-nya. Jadi moga-moga segera balik naik. Dan untuk ini dia sudah break down trend line juga. Tapi dia kemudian sideways. Nah, ini udah mulai bertahan di atas garis win line terus nih. Ada momentum, volumenya bagus hari ini. Hari ini breakout ya, jadi menarik banget. Ini juga oke. Maka menjadi sinyal yang cukup valid nih. 5875 itu supportnya. Atau bisa juga gunakan area VWAP ya. Karena ada kecenderungan suatu saham dia akan kembali ke area VWAP-nya. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy-nya di sana gitu. Entry-nya di sana. Moga-moga dia ke resist di sebelah sini. Berapa tuh di sebelah sini? Atau bahkan mudah-mudahan dia balik ke area 7.000 ya. Sebelah sini di area 7.000. Foreign flow-nya tadi udah saya kasih. Bagus, HKQ juga bagus. Next ada GZCO. GZCO. Untuk GZCO, ini menarik karena dia juga breakout nih. Sini ya, breakout downtrend line-nya. Tapi ingat, jangan FOMO, jadi jangan langsung HK. Karena bisa aja dia akan pullback ke support dulu ya. Supportnya 156, ada VWAP juga 156. Momentumnya belum ada, jadi masih ada potensi dia bisa sideways nih. Sideways-nya semana, bisa aja dia begini ya, sideways di situ. Jadi harus ingat, kalau sideways, apa yang harus teman-teman lakukan? Jadi kalau dia nggak bisa breakout dari resist yang di sini, maka taking profit dulu. At least sebagian ya, sebagiannya di hold, barangkali ternyata dia akhirnya breakout. Support tadi 156 ya, garis win line 148. Support low-nya, harga low-nya 144. Ini pixelnya baru 1 hijau, momentum belum ada. Foreign flow, ini liquid nggak sih? Kalau sahamnya nggak liquid, biasanya foreign flow-nya kita bisa abaikan. Ini oke, baru 1 ya, belum tahu serius atau enggak. Ini HKQ juga baru 1, belum tentu serius atau enggak. Kalau serius, dia akan hijau-hijau terus setiap hari dan grafiknya akan semakin menanjak. Next ada BSSR. Nah, ini saya pernah bahas nggak ya? Saya lupa, kayaknya belum pernah bahas ya. Dan sayang banget, karena ini cakep banget. Sinyal valid entry-nya nanti akan saya tunjukin, sehingga teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata sinyal valid entry itu seperti ini. Ya, sinyal valid entry adalah ketika dia breakout nih di sini, dan muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, ada momentum yang terus menanjak. Jadi walaupun telat entry di sini, bisa entry di hari kedua ya, atau entry ketika dia mendekati garis win, itu juga bisa. Ini cakep banget terus menanjak volumenya nih. Tuh. Jadi carilah saham-saham yang seperti itu ya, ketika dia menanjak, volumenya juga meningkat, momentumnya meningkat. Jadi semuanya oke gitu. Searah sejalan. Ini juga liquid, rata-rata transaksi atau ATT. ATT itu average total transaksi ya. Di 10 miliar jadi cukup liquid. Jadi semuanya bagus. Cuma sayangnya sudah terlambat nih. Sinyal entry-nya kalau dari sini sudah floating 48,8%. Wow. Luar biasa. Supportnya di 3990. Yang terdekat supportnya di 4090. Resistnya, resist ini sudah mulai mendekati resist ya. Di area sini nih. 4460 itu resist. Di sebelah sini juga resist. Berapa tuh? Kira-kira ini angkanya ada nggak nih? Area 4500, 4750, dan sebelah sini ya di 5000. Itu menjadi resist-resistnya.
Foreign flow-nya dong, gila keren sekali. Karena liquid dan itu ada foreign flow-nya, jadi bagus ya. Hanya hak kaki ini agak kurang oke nih, karena hak kakinya itu malah merah-merah dan grafiknya terus menurun. Tapi it's okay, yang penting adalah pergerakan harganya yang kita utamakan. Jadi price action ya, walaupun foreign flow-nya jelek, walaupun hak kaki jelek, tapi kalau price action-nya naik, ya naik aja, artinya oke. Kita bisa trading berdasarkan teknikalnya. Jadi BSSR oke, menarik. Bisa juga entry berdasarkan VWAP-nya ya. Lalu selanjutnya SRTG. 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 Untuk SRTG juga menarik. Kenapa? Karena dia sebetulnya lagi sideways besar ya di area sini. Mungkin saya kasihnya yang weekly aja ya, lebih kelihatan. Ini foreign flow ada, tapi nggak gimana-gimana banget. Hak kakinya sudah mulai menarik. Saya kasih yang weekly ya. Chart weekly-nya SRTG ini menarik soalnya. Tuh ya, secara long term-nya, ini kalau nggak salah berarti kemarin udah bahas ya. SRTG. Oh iya benar. Saya ada bahas kemarin juga. Jadi moga-moga dia bisa breakout dan all time high ya. Nah, udah lama nih sideway-nya, jadi moga-moga segera breakout. Kalau breakout cakep banget. Next ada BEFIK. BEFIK. Untuk BEFIK ini dia cukup menariknya karena ada momentum. Dia sideway dengan volume yang ya cukup kecil lah ya. Moga-moga segera breakout nih. Kalau breakout maka oke, tapi kalau breakdown jadinya nggak bagus. Pastikan dia breakout dulu. Kalau dia breakout, ini kan breakout tapi cuma satu tick ya. Maka 185 menjadi support atau harga low dia juga menjadi support di 175. Kalau MA 200-nya di 167. Itu ada garis win line juga. Kalau mau ya paling spekulatif buy on support. Jadi resikonya kalau dia jebol maka cut loss-nya hanya kecil ya. Resistnya di sebelah sini, ini ada angkanya 198 dan 204. Ya, oke deh. Kira-kira itu aja sekian dari saya, karena waktunya juga terbatas ya, sahamnya banyak banget, nggak bisa dibahas semuanya di sini, tapi moga-moga teman-teman bisa latihan lagi sendiri dan mulai menganalisa ya dari saham-saham yang masuk screener tadi tuh, barangkali teman-teman ngedapetin saham lain yang lebih menarik. Kayak BSSR nih ya, padahal dia udah masuk screenernya Minervini itu udah lama. Pas saya cek ternyata udah lama banget masuk, tapi ke-skip sama saya. Nah, moga-moga teman-teman bisa dapat nih saham-saham yang menarik seperti itu. Ya, moga-moga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman cuan. Jangan lupa untuk subscribe, klik like dan share supaya teman-teman yang lain merasakan manfaatnya juga ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.